Nah, bagaimana untuk petunjuk pelaksanaannya? Yang pertama, peserta tadi sudah harus menyiapkan laptop dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kemudian peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruang yang tenang, nyaman, dengan pencahayaan yang cukup. Jadi nanti pas saat uji coba dipastikan bahwa ruangannya itu tenang dan nyaman dan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi kalau misalkan gelap, nanti diminta pesertanya untuk bergeser. Kemudian peserta menyediakan meja, kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di handphone. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, nanti disiapkan lebih dahulu, kemudian kertas kosong dan 1 buah alat tulis. Peserta memasang atau menginstal program atau aplikasi Exambro yang nanti juga akan diinformasikan bagaimana cara menginstalnya. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas melalui aplikasi pendaftaran UKP BPG. Nah, untuk selanjutnya mengenai saat pelaksanaannya, peserta mengikuti dan menaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Kemudian peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada handphone. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Untuk setelah ujiannya atau setelah pelaksanaannya, peserta mengisi kuesioner atau umpan balik yang disediakan oleh penjamin mutu Panitia Nasional UKPPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WA. Jadi nanti kami akan memberikan informasi biasanya menggunakan ke koordinator, lanjut nanti ke Bapak Ibu pengawas dan kemudian ke peserta. Kemudian peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coret-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Peserta mengakhiri UTBK sesuai arahan pengawas. Untuk tata tertibnya seperti apa? Yang pastinya peserta harus sudah memasang program atau aplikasi Exambro. Peserta yang belum memasang program atau aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Jadi nanti dimaksimalkan untuk Exambro itu bisa dipandu oleh pengawas saat uji coba. Kemudian peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Jadi apabila nanti ada yang lagi ujian, sekarang kan lagi SKD CPNS ya Bapak Ibu, ketika misalnya ada yang meminta untuk berpindah, itu tidak dimungkinkan karena harus sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup, tanpa ada orang lain, kecuali yang peserta tunanetra dapat didampingi seorang yang ditunjuk oleh LPTK penyelenggara, ataupun nanti saudaranya, ataupun yang ada di ruangan tersebut, tapi nanti dengan kepengawasan khusus. Kemudian, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di handphone. Posisi handphone berada di samping depan kanan atau kiri.
Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan satu alat tulis laptop bersih dari kabel lain, kecuali kabel charger. Jadi yang boleh ada di laptop itu hanya kabel charger dan juga mungkin kalau misalkan menggunakan mouse, nanti ada kabel mouse. Kemudian peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian, proses verifikasi data, kemudian mulai ruangan, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom, peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Jadi nanti oleh pengawas bisa di-stop, kemudian nanti dilanjutkan apabila terkendala tersebut bisa diatasi dengan waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Jadi nanti kontrolnya total ada di pengawas. Kemudian peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang ataupun alat lain yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Banji, bahkan ada yang contoh-contohnya, itu nanti Bapak Ibu bisa untuk pengawasan untuk dimaksimalkan. Kemudian selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening untuk panggilan telepon dan suara lainnya, tapi unmute untuk di Zoom-nya. Jadi di handphonenya harus jangan sampai ada notifikasi, begitu bunyi, biasanya bisa diheningkan ataupun don't disturb, begitu, tapi Zoom-nya jangan di mute. Kemudian peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UTBK berbasis domisili dalam bentuk apapun. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain tidak berhubungan dengan pelaksanaan UTBK daring berbasis domisili selama pelaksanaan. Jadi harus fokus di ujian, tidak bisa sambil rapat dan seterusnya. Kemudian peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera handphone. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silahkan lakukan sebelum dan atau setelah ujian atau menggunakan alat bantu. Peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Nanti disiapkan terlebih dahulu sebelum ujian berlangsung. Kemudian panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UTBK yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Ketentuan tambahan, peserta tes dengan kebutuhan khusus, kendala penglihatan dan atau tunanetra, maka satu peserta tes kebutuhan khusus akan ditempatkan pada satu ruang virtual tersendiri yang sudah disiapkan perangkat tesnya dan dengan satu orang pengawas khusus. Jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah gempa, badai, dan longsor dan seterusnya, yang mengganggu pelaksanaan UTBK berbasis domisili, maka pelaksanaan UTBK akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WA Group. Jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu
maksimal 5 menit. Selebihnya peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Bagaimana untuk pelanggaran dan sanksi bagi peserta UTBK daring berbasis domisili? Ini contoh pelanggaran yang ringan. Peserta lupa mematikan suara handphone, kemudian peserta berpakaian tidak sopan, kemudian peserta belum nampak pada Zoom, nanti peserta diperingati oleh pengawas begitu. Untuk sesuai dengan aturan yang ada, ini masih sangat ringan. Dan untuk yang sedang, peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat UTBK sudah mulai atau sudah login, jadi sudah jalan. Kemudian juga peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian Exambro saat ujian berlangsung. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Peserta off cam atau off kamera selama ujian berlangsung. Itu semuanya peserta akan dibatalkan dan dinyatakan tidak lulus. Sedangkan untuk yang berat, peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal, maka peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UTBK. Selanjutnya, untuk pelanggaran yang sangat berat, peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal, dan juga peserta memasukkan data, itu juga akan dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKPPG. Jadi nanti bisa diinformasikan ke peserta, mohon untuk tidak melakukan pelanggaran, karena itu akan menjadi jalan untuk Bapak Ibu peserta dapat lulus di UKPPG.